Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Nasihin MPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo, Semarang. Perkenalkan, nama saya Ilham Faikul Hakim Amrullah. Di sini saya sebagai kameramen serta sutradara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muti Haji. Saya sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, nama saya Mafwah Naili sebagai siswa. Perkenalkan, saya Aida Sabrina Syahrani sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Sifatun Afia sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Isna Anja Maharani sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nidaur Rahman sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Titania Alfila Zahra sebagai siswa. Dalam video pembelajaran terdapat tujuan yang harus dicapai, yaitu para peserta didik wajib memahami dan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan Bani Umayyah. Model pembelajaran yang dipakai adalah Ball of Knowledge, dan metode yang dipakai diantaranya adalah metode tanya jawab, metode permainan, dan metode ceramah. Kemudian pendekatan yang dipakai adalah Student Centered Learning. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran yang dipakai adalah bola plastik dan kertas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada siap belajar belum? Sudah, Ibu. Nah, kemarin Ibu memberi kalian perintah apa ya? Pada ingat nggak kemarin, minggu kemarin itu Ibu memberi perintah kalian untuk mempelajari apa? Bani Umayyah, Bu. Sudah pada belajar ya? Sudah. Oke, seperti yang sudah kita sepakati minggu kemarin, nih Ibu sudah menuliskan pertanyaan di dalam kertas, kemudian Ibu masukkan ke dalam bola. Kemudian nanti dari urut absen, kalian melempar bola kepada temannya ya. Siapapun yang mendapatkan bola itu, kalian harus membaca dan menjawab soal di dalamnya. Siap? Siap, Bu. Absen pertama, Mbak Isna, silahkan lempar ke temannya. Silahkan dibaca soalnya, Mbak Nida. Soal pertama, di mana pusat pemerintahan dinasti Umayyah dan mengapa letaknya di sana? Saya jawab ya, Bu ya.
pusat pemerintahan dinasti Umayyah berada di Damaskus. Dan mengapa letaknya di sana? Karena Damaskus memiliki posisi yang strategis dan Damaskus sendiri merupakan pusat kekuasaan politik dan ekonomi pada wilayah tersebut. Betul sekali Mbak Nida. Jadi, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nida. Ya, jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Dinasti Umayyah itu pendirinya Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kota pemerintahannya itu ada di Damaskus. Kenapa di Damaskus? Karena di Damaskus itu merupakan pusat pemerintahan yang strategis dan politis. Disebut strategis karena berada di wilayah Suriah sehingga memudahkan pemerintahan dan pengendalian wilayah yang luas. Kemudian kenapa politis disebut politis? Karena pada saat itu Damaskus merupakan kota perdagangan yang penting sehingga hal itu juga menguntungkan bagi dinasti Umayyah. Baik, silakan Mbak Nida, bolanya bisa dilempar ke temannya. Terserah Bu, aku mau lempar ke siapa? Iya, ke siapa aja. Ke siapa ya? Ya, silakan Mbak Naili dibaca soal dan dijawab pertanyaannya ya. Baik Bu, saya membaca soalnya terlebih dahulu ya. Ya. Siapa khalifah pertama dinasti Umayyah dan mengapa ia yang dipilih? Baik, saya akan jawab. Khalifah pertama dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ia dipilih sebagai khalifah pertama karena perannya yang penting dalam sejarah awal Islam dan kontribusinya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, Bu. Ya, benar sekali jawabannya Mbak Naili. Muawiyah bin Abu Sufyan itu merupakan salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan salah satu anggota suku Quraisy yang terhormat. Muawiyah bin Abu Sufyan ini memiliki pengaruh politik yang kuat dan juga merupakan pemimpin dari militer yang terampil. Pada masa kekhalifahan yang sebelumnya, Muawiyah bin Abu Sufyan ini menjadi gubernur yang sangat diakui kehebatannya. Beliau ini pemimpin yang dihormati dan juga diakui sebagai pemimpin yang pantas untuk dipilih. Baik Mbak Naili, silahkan bolanya bisa dilempar kepada temannya. Baik, Bu. Oke, Mbak Isna bisa dibaca soalnya dan dijawab pertanyaannya ya. Pada siapa khalifah siapa dinasti Umayyah berada di puncak kejayaan dan apa saja keberadaannya? Abdul Malik bin Marwan, benar nggak Bu? Yakin Abdul Malik bin Marwan? Yakin Bu. Coba yang lain, ada yang bisa jawab gak? Jawaban yang benar apa? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Nida. Jawabannya puncak kejayaan pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, betul sekali. Tapi Terus? kalau keberhasilannya, kebijakannya saya belum tahu, Bu. Iya, baik, gak apa-apa Mbak Nida. Jadi, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini memimpin pada masa keemasannya dinasti Umayyah. Kenapa disebut pada masa keemasan dinasti Umayyah? Karena pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini, perluasan wilayah terjadi dan juga pengembangan infrastruktur seperti jalan raya dan rumah sakit. Selain itu, pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu ekonomi menjadi makmur. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini memerintah dari tahun 86 Hijriah sampai 96 Hijriah atau 705 Masehi sampai 714 Masehi. Baik, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, Mbak Isna boleh dilempar bolanya ke temannya. Ya, Mbak Tania bisa dibaca dan dijawab soalnya ya. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat dinasti Umayyah menjadi dinasti yang kuat? Izin menjawab ya Bu. Dinasti Umayyah dapat dikatakan dinasti yang kuat dikarenakan yang pertama itu memiliki kekuatan militer yang tangguh, kemudian sistem administrasinya yang efisien, dan kekuatan
kelompok elit Arab yang memiliki sistem yang kuat gitu, Bu. Iya, 100 buat Mbak Tania. Jadi, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih telah menjawab. Ibu sedikit jelaskan ya. Jadi, pada masa dinasti Umayyah itu, mereka gimana sih caranya memperluas wilayah kekuasaan itu? Ada 4 cara nih. Yang pertama, menaklukkan beberapa wilayah seperti menaklukkan wilayah Mesir, Persia, dan wilayah pada masa kekuasaannya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, sistem pemerintahan yang efisien. Dengan apa? Dengan dinasti Umayyah itu mengembangkan infrastruktur dan membangun jalan raya itu tadi yang memudahkan untuk perdagangan antar wilayah. Kemudian yang ketiga, adanya kekuatan militer. Dikenal sebagai militer yang kuat pada masa dinasti Umayyah. Dan yang terakhir, adanya keuntungan yang menguntungkan pihak kelompok Arab elit ya, elit Arab ya. Itu dinasti Umayyah itu memberikan keuntungan lebih bagi kelompok elit Arab sehingga hal itu menimbulkan loyalitas dari kelompok mereka kepada dinasti Umayyah. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, Mbak Tania, terima kasih. Sekarang silahkan lempar bolanya ke temannya. Ya, silahkan kepada Mbak Pipi dibaca soalnya dan dijawab ya. Baik, Bu. Apa yang terjadi pada akhir kekuasaan Bani Umayyah? Itu saya belum belajar, Bu. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Coba jawab sebisanya aja. Terjadi perang kali ya, Bu ya? Iya, terjadi perang. Cuman ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah itu. Bisa dijawab atau? Enggak, Bu, nggak bisa jawab. Oh ya sudah, baik Ibu jawab ya. Jadi, benar terjadi perang. Cuman yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah ini karena terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya ketidakpuasan dari bangsa non-Arab. Karena pada masa dinasti Umayyah itu cenderung lebih memberikan keuntungan kepada bangsa Arab saja, sehingga bangsa non-Arab ini merasa tidak adil dan mereka juga tidak puas dengan kepemerintahan Bani Umayyah, sehingga mereka memberontak. Yang kedua, pemberontakan yang terjadi di wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu sendiri. Dipacu oleh apa itu? Kenapa mereka tidak puas dengan dinasti Umayyah? Karena sama seperti tadi, mereka itu merasa tidak puas dengan kebijakan yang diberikan oleh dinasti Umayyah. Kemudian karena mereka itu merasa tidak adil dan juga mereka tidak puas atas ekonomi yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga, karena yang terakhir nih, karena apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, yang terakhir ini adanya kekuatan dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini salah satu kelompok yang memberontak juga karena ketidakpuasan kepada dinasti Umayyah. Nah, kelompok Abbasiyah ini akhirnya mengorganisir pemberontak-pemberontak tadi secara besar-besaran, sehingga pada akhirnya pemberontakan ini mampu menggulingkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Baik teman-teman, ini semuanya sudah pada menjawab pertanyaannya ya? Sudah ya, Bu. Oke, tadi ada yang nggak bisa menjawab pertanyaan dan ada yang salah ya? Iya. Coba siapa tadi yang salah sama yang nggak bisa jawab? Angkat tangan. Iya, Ibu punya hukuman buat kalian berdua, yaitu menyanyikan lagu Naik Kereta Api pakai vokal U dan Pelangi-Pelangi pakai vokal I. Silahkan bisa nyanyi di depan. Ayo, tadi siapa yang salah? Silahkan lagi ke depan. Silahkan. Mau siapa dulu yang nyanyi? Mau Ista mau Pipi dulu? Mau Ista mau Pipi dulu nih? Siapa yang setuju Ista dulu? Aku dulu, Bu, aku dulu. Ya udah, Mbak Pipi dulu. Tadi Mbak Pipi dapat lagu apa? Naik Kereta Api ya? Iya, Bu, diganti. Diganti vokal U.
Ya, coba nyanyi. Tepuk tangan ya teman-teman. Coba Pipi pede sekali. Atau dua ya. Yuk, yuk. Ini Mbak Isna nih lagu apa nih? Pelangi-pelangi. Ya nggak divokali. Pilingi-pilingi, ilingi indimi, miring ini kita tilingi. Piling siapa kiringin, piling, titin. Lagi kasih hukuman lagi. Udah kasihan kalau udah hukuman lagi. Nah, udah ya, udah dapat hukuman juga. Nah, terakhir nih, kalian semua kan tadi udah belajar nih, apa sih dinasti Umayyah itu? Ibu harap kalian bisa paham materi dinasti Umayyah tadi dari pusat pemerintahannya di mana, khalifah pendirinya siapa, terus tadi puncak kejayaannya saat khalifah siapa, dan juga terakhir tadi apa? Yang faktor yang meruntuhkan dinasti yang kuat itu, dinasti apa tadi? Umayyah yang meruntuhkan dinasti Abbasiyah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan semangat. Pertemuan berikutnya harus lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.